apakah Anda sudah kelihatan? Topiknya adalah sistem saraf tepi dan sistem saraf perifer. Setuju ya? Adik-adik, apakah sudah kelihatan? Enggak ada yang jawab toh? Udah kelihatan belum? Sudah Kelihatan kelihatan, Ibu. Prof. Sudah Ibu. Ngomong ya. Angel-angel profnya ya Prof Piska. Loh. Ayo, kenalan ya sama saya, Prof Piska. Bismillahirrahmanirrahim, adik-adik. Sekarang kita tahu bahwa saya dari FK UNER ya. Saya sekarang di FK. Saya kalau diminta datang ke kampus nggak pakai software agak susah. Panjenengan kalau ke FK juga kasihan ya, sehingga melewati Zoom. Nah, kita lihat secara embriologi, sistem saraf manusia itu ada dua. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Organ sistem saraf pusat ada dua. Otak atau bahasa latinnya encephalon, dicatat ya. Nanti kan ada PPT-nya. Saya nggak bagi PPT slide. Kalau Anda butuh, Anda silakan meng-screenshot sendiri. Udah ya, tidak saya bagi PPT slide-nya. Oke, kan sudah ada di cyber. Ya, sudah ada di cyber. Kemudian selain encephalon atau otak, ada sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nanti dari otak atau encephalon keluar 12 pasang nervus spinalis. Dari medulla spinalis keluar 31 pasang nervi spinalis. Dari 12 pasang nervus cranialis, ya, CN1 sampai 12 angka Romawi, ditambah 31 pasang nervus spinalis yang nanti membentuk saraf tepi. Sistem saraf kita itu terdiri dari jaringan yang warnanya terang yang disebut substansia albus dan jaringan yang berwarna lebih gelap yang disebut substansia griseus. Lebih gelap karena dia lebih banyak mengandung badan sel saraf yang disebut neuron. Lebih terang karena sebagian besar mengandung serabut-serabut saraf yang sebagian besar diselimuti yang disebut mielin. Kenapa kok mielin saraf ya? Dengan ya, sehingga di antara akson yang bermielin itu ada titik-titik nodus Ranvier, tempat hantaran konduksi bisa berlangsung secara meloncat atau saltatory conduction. Serabut saraf akson yang bermielin itu tentu saja diameternya lebih besar ya, dan dia impuls saraf dari nukleus menuju ke lehernya neo itu disebut akson hifier menuju ke terminal akson dan melepas. Hantaran saraf pada neuron ini bisa terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik negatif dan positif intra dan ekstra membran sel neuron ya. Dan itu semua dikendalikan oleh pompa natrium dan kalium. Dari terminal akson, nanti vesikel akan melepaskan neurotransmitter dan ditangkap oleh reseptor sel-sel di sebelahnya atau di sekelilingnya. Lihat, neurotransmitter itu ada yang bersifat inhibisi, sifat eksitatori, seperti pada kelompok neurotransmitter glutamatergic. Karena itu kalau kita terlalu sodium glutamat ya, bisa mempengaruhi keseimbangan dan ini harus diwaspadainya dapat terjadi penyakit seperti kejang atau epilepsi misalnya. Secara umum sifat
Otonomik itu artinya dia bersifat involunter. Apa artinya involunter? Relatif bekerja secara mandiri, tidak bisa dikendalikan oleh kesadaran. Contoh, sistem saraf otonom simpatis dan parasimpatis, yang keduanya bekerja sama menginervasi organ-organ jeroan, organ-organ viscera yang ada di dalam tubuh. Misalnya mulai dari sistem saraf pusat, ya, otak, medula spinalis. Di torak itu ada kardiovaskuler dan respirasi, organ respirasi ya. Dan seterusnya organ digestivus, urogenitalia, itu semua diinervasi oleh simpatis parasimpatis. Sedangkan sistem muskuloskeletal, di mana otot-ototnya itu otot lurik ya, maka dia diinervasi oleh sistem saraf somatik. Baik itu motorik, somatomotorik, maupun somatosensorik. Semua yang berkaitan dengan gerakan disebut motorik. Ya. Sedangkan yang berkaitan dengan sensasi, baik itu sensorik umum seperti suhu, raba kasar, dan rasa nyeri dari ujung kepala sampai ujung jempol bisa merasakan, kan disebut sensorik umum, maupun sensorik spesial, panca indera ya, retina mata untuk visual, kohlea untuk pendengaran, kanalis dan ductus semicircularis untuk keseimbangan. Kemudian ada papila falata di lidah kita untuk pengecapan ya. Serta penghiduan, pembauan, olfaktorius itu spesial sensori, serta ada sensori khusus yang disebut dengan proprioseptif yang semua berkaitan dengan raba halus, posisi tubuh, dan keseimbangan. Ya. Ini semua adik-adik harus tahu agar bisa mempelajari anatomi dengan lebih terarah. Dulu pada saat kita di dalam perut ibu sebagai janin ya, awal minggu ketiga, mulai kehamilan minggu ketiga, itu sudah tumbuh jaringan asal dari sistem saraf, yaitu dari ektodermis. Dari ektodermis nanti berkembang menjadi turunannya yaitu lempeng neuralis, dan lempeng neuralis ini akan membentuk tabung ya, dia berusaha menutup ya. Kalau terjadi kegagalan penutupan, maka bisa kita lihat bayi lahir dengan, kalau terjadi di kranial, maka disebut anencefali misalnya, atau menutupnya tidak sempurna sehingga tumbuh tumor ya di depan belakang, disebut dengan apa namanya, encepalo atau mielokel. Sedangkan kalau terjadi di tulang belakang, benggang ya, disebut dengan spina bifida atau neural tube defect. Kenapa kok bisa nggak menutup sempurna lempeng neuralisnya? Karena terjadi malnutrisi pada ibu selama kehamilan, dan juga bisa karena kekurangan suplemen asam folat. Asam folat ya. Karena minimal 400 mikrogram per hari, suplemen asam folat terutama pada trimester 1 kehamilan itu harus dipenuhi agar tidak terjadi neural tube defect. Dari tabung neuralis tadi di bagian kranial atau superior akan tumbuh 3 buah vesikel benjolan cikal bakal encephalon berturut-turut dari atas ke bawah, prosencephalon, kemudian mesencephalon, dan rhombencephalon. Itu bahasa Inggrisnya forebrain, midbrain, dan hindbrain. Prosencephalon nantinya akan berkembang di bagian dalamnya disebut diencephalon. Nanti dia akan membentuk semua area otak dengan nama talamus. Contoh, talamus, hipotalamus, epitalamus, subtalamus, dan ada satu lagi, metatalamus. Di bagian luar diencephalon, ada bagian yang lebih superficial yang disebut telencephalon. Telencephalon ini berturut-turut kalau dilihat di mikroskop ya. Di bagian superficialnya itu ada korteks cerebri ya, yang kalau dicermati di bawah mikroskop terdiri dari 6 lapisan sel.
Kemudian di bagian dalam korteks cerebri ada jaringan yang dominan substansia albus yang disebut centrum semi-ovale, berisi serabut-serabut saraf, akson, dan dendrit. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Dan di antara centrum semi-ovale ada ceplok-ceplok substansia griseus yang disebut kompleks basal ganglia. Basal ganglia ini nanti terdiri dari, Anda catat ya, keluar ujian, 1 nukleus caudatus, 2 putamen, 3 nukleus lentiformis. Nukleus lentiformis ini terdiri dari 2 bagian. Yang di medial disebut globus pallidus, ada tulisannya semua ya. Yang di lateral disebut putamen. Kemudian dia nanti basal ganglia ini akan bekerja sama dengan nukleus amigdala. Nukleus amigdala ini penting untuk pusat sistem limbik. Nanti adik-adik Google ya, bahwa sistem limbik manusia yang dimotori oleh nukleus amigdala ini sangat penting untuk mengontrol afek emosi, mengontrol dan juga mengontrol kemauan bereproduksi. Sistem limbik ya, nanti juga bekerja sama dengan sistem otonom, terutama yang simpatis ya. Karena penting suatu spesies ya, buaya nanti juga dewasa, enggak mau menikah, enggak mau punya anak, ya musnah juga spesiesnya. Karena itu sistem limbik ini sangat penting untuk kelestarian suatu spesies. Ya. Nanti dia akan bekerja sama dengan hipotalamus dari diencephalon. Ya. Maaf ya, ini tadi saya terlempar keluar karena internetnya nggak stabil. Saya ulangi. Basal ganglia tadi berfungsi untuk mengendalikan gerakan motorik halus dan bertujuan. Neuron-neuron yang berada pada struktur basal ganglia ini banyak mengandung neurotransmitter, terutama berada pada struktur ganglia basalis nanti akan mengalami kerusakan ya. Dan karena nanti dia akan berhubungan dengan struktur di mesencephalon atau midbrain yang disebut dengan substansia, ya, bisa lihat di sini tulisannya ya, substansia nigra ini yang normalnya itu berwarna hitam nigra ya, aktif Parkinson merusak neuron dopaminergic. Akibatnya kita bisa lihat
Misalnya pada pasien Parkinson gerakan tremor ya, dan kelemahan pada saat misalnya digunakan untuk menggenggam ya atau memegang suatu barang itu jatuh biasanya. Nah, adik-adik, untuk yang berikutnya kita lihat adalah mesencephalon. Untuk mesencephalon ini merupakan bersama dengan bagian bawah dari diencephalon itu merupakan awalan dari struktur otak yang bentuknya itu seperti seperti batang. Karena itu disebut batang otak atau disebut bahasa Inggrisnya brainstem. Brainstem ya nak ya. Brainstem ini sangat spesifik, bentuknya seperti batang, dimulai dari bagian kaudal diencephalon sampai ke mesencephalon sampai ke nanti rhombencephalon. Pada batang otak manusia, ini tadi sistem limbik ya yang saya sebutkan, nanti saya kembali lagi ke situ, brainstem dulu. Pada batang otak manusia itu terdapat beberapa nukleus dari nervus cranialis. Tadi ada 12 pasang, tetapi nukleus yang berada di batang otak itu adalah nukleus nervus cranialis 3 sampai 12. Selain itu juga terdapat nukleus-nukleus yang lain ya, termasuk yang nomor 4 itu ada dilihat namanya nukleus formatio reticularis. Nukleus formatio reticularis ini tersebar mikroskopis ya di sepanjang batang otak kita dan dia memegang 3 fungsi vital manusia yaitu berturut-turut kesadaran, kardiovaskuler, dan pernafasan atau respirasi. Hati-hati pada pasien kecelakaan misalnya, ya. Pada saat memindahkan pasien, hendaknya kepala dan leher itu kita fiksasi sehingga leher itu tidak uklek-uklek gitu ya. Karena apa? Karena pada pasien kecelakaan itu rentan terjadi fraktur vertebra cervicalis. Vertebra cervicalis atas itu di bagian depannya ada bagian akhir dari batang otak yang disebut medulla oblongata. Medulla oblongata itu merupakan bagian akhiran dari rhombencephalon. Ya, medulla oblongata nanti ke bawah melanjutkan diri sebagai medulla spinalis. Medulla oblongata dia memiliki nukleus formatio reticularis, sehingga kalau itu lesi atau terluka ya akibat tidak difiksasi pada pasien kecelakaan misalnya, maka bisa mematikan fungsi vital pasien. Tadinya masih sadar, begitu dipindah kok malah mati batang otak ya. Karena itu belum dali. Karena apa? Karena terjadi cedera ya pada medulla oblongata, di mana di situ ada nukleus formatio reticularis. Kita kembali pada sistem limbik ya. Selain amigdala sebagai motor utama dari basic insting tadi ya untuk mempertahankan spesies, juga mengatur afek dan emosi. Ada beberapa area lain seperti gyrus simulatum, uncus, fornik ya, nukleus thalamus yang anterior dan dorsomedial, corpus mammillaris bagian dari hipotalamus ya. Ada juga sistem memori otak yang disebut formatio hipokampalis. Adik-adik farmasi tolong betul-betul perhatikan bahwa hipotalamus bagian dari diencephalon. Di dalam hipotalamus ada hipofisis. Hipofisis berarti glandula pituitaria. Hipotalamus di dalamnya ada hipofisis atau glandula pituitaria. Ada 2 bagian. Yang anterior disebut adenohipofisis, yang posterior disebut neurohipofisis. Hipofisis alias glandula pituitaria dari hipotalamus ini penting untuk mengontrol hormon atau endokrin. Ada berapa hormon endokrin yang dikontrol oleh adenohipofisis? Ada 5, adik-adik. PR, adik-adik cari ya, hormon apa saja yang dikontrol oleh adenohipofisis.
Sedangkan yang posterior, neurohipofisis, glandula pituitary posterior, itu mengontrol dua hormon, yaitu hormon antidiuretik, ADH, nanti bekerjanya di tubulus ginjal, ya, dan satunya hormon vasopresin oksitosin. Contohnya nanti akan bermanfaat pada saat seorang ibu melahirkan ya untuk kontraksi uterus. Jangan salah, hipotalamus yang memiliki hipofisis anterior dan posterior ini dengan formasio hipokampalis. Formasio hipokampalis yang bekerja sama dengan sistem limbik ini terdiri dari hipokampus yang merupakan pusat pengolahan memori di otak kita. Jadi kalau terjadi kerusakan formasi hipokampalis, maka ada gangguan memori dan juga dia adalah pusat belajar dan kognitif. Nanti bekerja sama dengan otak bagian depan ya, yang disebut dengan korteks prefrontalis. Bersama-sama antara korteks prefrontalis dengan formasi hipokampalis akan mengolah memori, terutama memori jangka menengah dan jangka lama, ya, dan juga akan menentukan fungsi luhur seseorang. Fungsi luhur itu adalah kepribadian, watak, karakter, ya, semua itu dikendalikan oleh PFC ya, prefrontal cortex dan formasio hipokampalis, termasuk kemampuan belajar dan ingatan ya, memori. Nah, selain itu tadi saya sebutkan sistem limbik berfungsi untuk mengendalikan kemauan bereproduksi, makan dan minum ya, seperti kalau kita misalnya melihat pasien gangguan makan minum itu adalah bulimia, anoreksia ya, itu bisa dicek sistem limbiknya bagaimana. Kembali lagi ke bagian dari otak, bahwa di apa namanya di ensefalon selain hipotalamus ada juga talamus. Talamus ini penting karena apa? Dia terletak di bagian tengah otak, di bagian dalam, dan dia berfungsi sebagai stasiun untuk menghantarkan impuls baik sensorik, motorik, otonomik ya, menuju ke korteks cerebri dan dari korteks cerebri ya. Nukleus talamus ini ada nukleus yang spesifik sensorik motorik dan ada yang non-spesifik. Nukleus di talamus yang spesifik sensorik itu contohnya adalah nukleus yang disebut ventroposterolateral dan ventroposteromedial atau VPL dan VPM. Sedangkan nukleus talamus sensorik spesifik lain yang berkaitan dengan visual penglihatan disebut dengan metatalamus, lebih tepatnya corpus geniculatum lateral. Ada dicatat ya, corpus geniculatum lateral. Corpus geniculatum yang medial di lain pihak merupakan metatalamus dari apa namanya sensorik spesifik talamus yang mengendalikan pendengaran. Nantinya dia akan bekerja sama dengan struktur dari mesencephalon yang disebut dengan colliculus inferior. Ini untuk pendengaran. Sedangkan yang colliculus superior ini bekerja sama dengan metatalamus yang corpus geniculatum lateral ini untuk fungsi visual atau penglihatan. Hati-hati, sering saya keluarkan ujian ya. Colliculus superior visual, corpus geniculatum lateral visual ya. Colliculus inferior auditorius, corpus geniculatum medial auditorius. Epitalamus pada diencephalon dia akan banyak area kecil-kecil ya. Di antaranya yang penting untuk Anda adalah glandula pinealis. Glandula pinealis ini nanti mengontrol sekresi dari melatonin. Seperti kita tahu melatonin ini ikut berperan untuk mengendalikan ritme sirkadian. Sehingga, Dek, itu ada jadwal revisi loh ya. S2 EKD. Ya, Sun ya. Kelewatan satu, Dek. Nah,
ritme sirkadian, kita tahu manusia itu kalau terang melek, kalau gelap kita tidur, ya toh, cenderung ngantuk. Karena kita adalah makhluk diurnal. Kalau kelelawar ya itu makhluk nokturnal. Oh. Dek, tolong tutupin ya. Dek, ada revisi jadwal anatomi tolong ya. Saya emailkan kemarin malam. Sun ya. Iya. Nah, sirkadian ritme ini salah satunya ditentukan oleh sekresi hormon melatonin, ya, hormon melatonin yang dikendalikan oleh glandula pinealis dari epitalamus. Kalau yang subtalamus ini nanti bekerja sama dengan substansia nigra dan basal ganglia untuk mengendalikan gerakan motorik halus dan bertujuan. Tadi yang terganggu pada misalnya pasien Parkinson. Nah, untuk mesencephalon yang lain tidak begitu penting untuk anak farmasi ya. Ada area seperti pedunculus atau crus cerebri, nukleus ruber, dan lain-lain ya. Ini boleh Anda pelajari sendiri kalau memang tertarik neuroanatomi. Kita masuk ke lepas lagi ya, saya share ulang ya nak ya. Suara saya kedengeran enggak kalau yang ini? Kedengeran? Kedengaran Ibu. Dengar, Prof. Kedengeran, Prof. Mohon maaf ya nak, di FK itu temboknya tembok Belanda, jadinya tebel-tebel. Internetnya sering putus. Oh alah dek, baik ini coba sistem nervosum. Nih, select. Mana tadi sampai ya? Oh ini ya, saya tadi ini ya, metencephalon ya. Adik-adik kita lanjutkan ya. Untuk apa namanya, bagian belakang ya dari metencephalon nanti akan membentuk cerebellum atau otak kecil. Sedangkan fungsi dari cerebellum itu langsung aja ya saya terangkan ya, ada 3, yaitu koordinasi motorik,
Koordinasi gerakan, artinya kalau ada kelainan cerebellum, tentu saja pasiennya seperti orang mabuk atau limbung, ya, gangguan keseimbangan. Kemudian fungsi kedua adalah tonus otot. Kita bisa megang botol minuman, bisa duduk tegak, itu karena tonus otot kita itu normal, ya. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Cerebellum ini sama seperti cerebrum, dia memiliki bagian luar yang disebut dengan cortex cerebelli, ya. Sedangkan di bagian dalamnya disebut dengan medulla cerebelli. Cerebellum yang di bagian medulla atau di bagian, kok nggak ada gambarnya? Bagian dari bagian profundus atau bagian dalam dari otak kecil atau cerebellum kita itu memiliki 4 nukleus yang disebut nukleus DEFG. D itu apa? Dentatus. Ini yang terbesar, ya. Karena itu kalau pasien tidak punya nukleus dentatus seperti seolah-olah dia tidak punya cerebellum. Dia nanti akan berhubungan dengan fungsi pertama, yaitu koordinasi gerakan atau aktivitas motorik. Kemudian fungsi yang kedua adalah tonus otot. Tonus otot ini berhubungan dengan nukleus yang disebut nukleus cerebelli ini, globosus dan emboliforme. G sama I. Sedangkan nukleus yang keempat, fastigialis, F, ya, tadi kan DEFG, ya, yang fastigialis ini berhubungan dengan keseimbangan. Seperti itu, ya. Jadi nanti kalau saya tanya waktu ujian, adik-adik tolong jangan dilupakan, ya. Nah, berikutnya adalah pons. Pons yang terletak di bagian anterior dari cerebellum itu merupakan pusat untuk koordinasi motorik bersama dengan cerebrum dan cerebellum, ya. Dan dia juga mengendalikan pernafasan. Loh, tadi juga pernafasan. Sekarang pernafasan. Tadi keseimbangan, sekarang keseimbangan. Tidak ada area di otak kita itu yang bekerja sendirian. Jadi mereka saling bekerja sama. Memang demikian, ya. Jadi kemudian kalau kita lihat, pons ini juga merupakan proses dari memproses mimpi, ya, misalnya. Dan dia juga memiliki nukleus, ya, nukleus pontin yang nanti berkaitan dengan fungsi koordinasi motorik bersama cerebrum dan cerebellum. Juga nanti dia akan berperan dalam pengendalian sistem saraf otonom, terutama yang simpatis, melalui area yang disebut locus coeruleus. Locus coeruleus ini banyak sekali mengandung nukleus yang di dalamnya ada neurotransmitter yang bersifat aminergik. Ya, aminergik berarti dia misalnya adalah adrenalin dan noradrenalin. Ya. Berikutnya, kalau kita lihat, sebentar ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat bagian gambarnya. Ya. Secara gambar kan seperti ini. Ya. Jadi ini cerebrum yang terdiri dari telencephalon dan ini diencephalon. Ya, ini telencephalon. Kemudian ini adalah bagian diencephalon yang bagian atas bersama dengan bagian ini adalah mesencephalon atau midbrain, ya, ini midbrain. Kemudian benjolan ini adalah pons, ini adalah cerebellum. Di bawahnya pons ada mielencephalon atau medulla oblongata yang nanti nyambung dengan medulla spinalis atau bahasa Inggrisnya spinal cord. Ya. Nah,
Gampang kan? Kalau kelihatan di gambar ya. Kemudian di bagian tengah dari struktur otak kita serta medula spinalis itu ada rongga. Rongga di otak disebut ventricle, sedangkan rongga di medula spinalis disebut dengan canalis centralis medulla spinalis. Isinya apa? Isinya adalah cairan yang disebut cerebrospinal fluid atau cairan cerebrospinalis yang fungsinya adalah untuk membantu metabolisme ya dari sel-sel di sistem saraf pusat kita. Nah, untuk gangguan aliran ataupun sekresi atau produksi dari CSF ini bisa mengakibatkan hambatan dari cairan itu dan penyakitnya disebut dengan hidrosefalus ya, hidrosefalus. Dan ini harus dikeluarkan ya cairannya karena kalau bayinya itu misalnya ubun-ubun atau fontanelanya belum osifikasi maka kepalanya bisa membesar ya disebut makrosefali. Bisa terjadi peningkatan tekanan intrakranial yang bisa menekan jaringan otak dan mengakibatkan penurunan fungsi intelektual, fungsi motorik sensorik, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian ya kalau dibiarkan terus-menerus. Nah, adik-adik kalau kita lihat nama-nama ventrikelnya ya, karena kita tahu bahwa otak besar kita itu kan ada dua bagian, ada dua hemisfer ya, hemisfer kanan dan hemisfer kiri ya. Karena kalau ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan, berarti ventrikel atau rongga otaknya itu ada dua ya, ventrikel kanan, ventrikel kiri, dan dihubungkan di tengah-tengah oleh foramen interventricularis Monro. Kemana? Ke ventrikel nomor 3 atau third ventricle yang lokasinya itu kira-kira di sini, di diencephalon. Dari ventrikel 3, dia akan nyambung dengan ventrikel keempat atau fourth ventricle yang berlokasi di rhombencephalon. Ya, di sini lokasinya ventrikel keempat. Dan dihubungkan oleh suatu celah tipis di sini yang disebut dengan aqueductus cerebri sylvii. Berarti aqueductus cerebri sylvii ini kalau ditarik lokasinya ada kira-kira di midbrain atau di mesencephalon ya, di mesencephalon. Nah, nantinya ventrikel otak itu akan berhubungan dengan celah canalis centralis medulla spinalis yang berlokasi di bagian tengah dari medulla spinalis atau spinal cord. Gitu adik-adik. Nah, karena pada pasien meningitis misalnya, kita mau mengambil sebagian dari cairan cerebrospinalis, kita bisa mengambil dengan menggunakan teknik fungsi lumbal. Loh, nanti nggak ketusuk tanunya, medulla spinalisnya. Kita paskan supaya jangan sampai menusuk medulla spinalis. Ya. Ini kan gambarannya tadi ya, ventrikel-ventrikel yang saya sebutkan dengan canalis centralis. Nah, kita ambil, jangan sampai kita menusuk medulla spinalis. Caranya adalah, misalnya ya, dengan menggunakan jarum panjang dan halus ya, kita tusuk di bagian bawah dari ujung akhiran medulla spinalis. Ini kira-kira kalau pada orang dewasa lokasinya adalah di sekitar intervertebral diskus vertebral lumbal 3 sampai lumbal 4. Kenapa? Karena ujung akhiran medulla spinalis ini terletak pada sekitar vertebral lumbalis 1-2 pada orang dewasa. Kapan juga kita akan menusuk, mengambil atau mengakses cairan cerebrospinalis ketika kita akan melakukan anestesi ya pada seksio cesaria itu ya, pada saat ibu-ibu mau melahirkan itu dibius dengan melakukan anestesi epidural ya, namanya epidural anestesi. Baik, berikutnya adalah menerangkan tentang selaput pembungkus ensephalon dan medulla spinalis yang disebut meningen. Berturut-turut dari superficial ke profundus ada 3 lapis. Yang paling luar adalah dura mater dan dia melekat pada tulang kranium. Dia memiliki 2 bagian. Bagian luar disebut periosteal dura mater. Bagian yang dalam disebut
meningeal atau spinal dura mater. Di antara periosteal dan meningeal dura mater berjalan sistem vena otak. Karena itu disebut dengan sinus venosus dura matris. Sistem vena otak kita itu sangat spesial karena dia berada di atas jantung ya. Dia tidak memiliki katup seperti sistem vena lain di tubuh kita. Dan kalau kita lihat dia itu bersifat berhubungan dengan vena-vena di luar kranium, terutama di daerah wajah dan leher. Karena itu hati-hati kalau ada infeksi di wajah, jangan diutek-utek ya. Bakterinya bisa masuk ke kranium, bisa mengakibatkan meningitis bahkan ensefalitis ya, meningoensefalitis. Lewat mana hubungan antara vena-vena intra dan ekstra kranium? Dia melewati sistem vena daerah wajah ya yang disebut vena-vena facialis, ini adik-adik ya, palmika, vena frontalis ya, plexus pterygoideus ya, dia masuk ke ini dasar plexus yang disebut sinus venosus cavernosus ya, dia masuk ke intrakranium. Nantinya semua otak dan wajah ini bermuara ke vena leher yang disebut vena jugularis intern. Vena jugularis intern ya. Jadi hati-hati, semua vena di daerah kranium, wajah dan leher itu saling berhubungan. Nah, adik-adik nanti kalau misalnya ada pertanyaan, vena apa lagi yang bisa menghubungkan ekstra dan intrakranium? Namanya vena-vena emisaria. Vena emisaria ya nak ya. Baik. Untuk berikutnya kita lihat adalah lobus otak ya. Lobus cerebri itu ada banyak sekali gyrus dan visura ya. Kalau kita lihat ada lobus itu dibagi menjadi beberapa bagian sesuai lokasi dan fungsi. Ada namanya lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada lobus occipitalis di belakang, dan ada lobus temporalis ya di bagian mana tuh yang gambarnya enak ini saya cari. Ini ya saya cerut. Ini lobus frontalis, lobus parietalis, ini lobus occipitalis, ini lobus temporalis ya. Antara frontalis dan parietalis dipisahkan oleh sulcus centralis ya. Sedangkan antara frontal parietal dengan temporal dipisahkan oleh visura lateralis. Di bagian belakang ini occipitalis. Fungsi utamanya frontalis ini untuk mengendalikan gerakan atau motorik serta prefrontal cortex tadi ya untuk fungsi luhur manusia. Parietal ini khusus untuk sensorik. Sensorik semua sensor. Occipital itu untuk visual, penglihatan. Temporal itu untuk auditorius, pendengaran. Nomor 5 ini cerebellum, nomor 6 tadi adalah pons, nomor 7 medulla oblongata ya. Sangat mudah sekali. Kemudian kalau kita lihat secara mendetail di bagian sulcus centralis ya, sulcus centralis ini bagian belakang ini namanya adalah gyrus precentralis lobus frontalis ini adalah korteks motorik primer yang oleh seorang ilmuwan namanya Brodmann diberi nomor 4, Brodmann 4. Ini adalah pusat motorik segala gerakan tubuh. Sedangkan yang di belakang ini adalah gyrus postcentralis lobus parietalis, ini pusat sensorik ya. Oleh Brodmann diberi nomor 312. Occipitalis terutama gyrus yang disebut lingualis karena mirip lidah ya. Untuk visual itu Brodmann nomor 17, 18, 19. Sedangkan temporalis, terutama gyrus temporalis superior dan lateral Hessel, ini untuk auditorius, pendengaran, itu Brodmann nomor 22, 41, 42. Selain itu ada area untuk bicara, ya, untuk menghasilkan suara, itu gyrus frontalis inferior, ini area Brodmann 4445, namanya area Broca. Misalnya pada anak-anak yang terlambatan bicara ya, itu perlu dilihat gyrus frontalis inferior area Brocanya. Dan untuk pemahaman bahasa,
di akhiran sini ada gyrus supramarginalis dan angularis dari lobus parietalis. Ini namanya area Wernicke, itu adalah area pemahaman bahasa. Jadi kalau diajak bicara itu nyambung apa enggak? Itu Wernicke, itu Brodmann nomor 22, 39 dan 40. Adik-adik farmasi harus hafal ya. Semua gyrus yang barusan saya sebutkan ini nanti akan saya keluarkan di ujian. Dek, suara saya kedengeran enggak? Dek? Terdengar, Prof. Kasih tahu ya, kalau saya lempar nanti toto saya ngoceh-ngoceh sendiri ya. Baik, ini tadi ganglia basalis, boleh adik-adik foto ya. Kemudian ini tadi area nomor 1 itu nukleus caudatus, nomor 2 itu putamen, nomor 3 globus pallidus. Sedangkan yang jeliri coklat ini adalah claustrum, salah satu dari ganglia basalis. Nah, yang nomor 4 itu talamus. Nah, ini subtalamus. Ini adalah hipokampus. Alah, kecil-kecil gitu tak, Prof? Iya, nak, kecil-kecil. Ini ventricle lateralis kiri kanan. Ini foramen ventricularis Monro ya. Kecil-kecil, Dek. Otak kita tuh halus lembut ya, karena tuh kalau menggunakan helm hati-hati ya. Diklik kalau yang naik sepeda motor ya, jangan sampai cedera kepala ya. Ini boleh adik-adik foto ya, supaya adik-adik tahu, oh ini maksudnya gyrus ini, lobus ini, tadi yang disebutkan Probiska ya. Ini area Brodmann tadi yang sudah saya terangkan ya, mana saja yang wajib dihafalkan oleh farmasi, tidak semuanya ya, tapi hanya yang saya sebutkan saja. Adik-adik masih ingat tadi hipotalamus yang ada hipofisis glandula pituitaria, nama lainnya? Ada adenohipofisis, ini sudah saya ringkaskan ya, hormonnya apa saja, yang tadi PR ya, ada 5 tambah 2, jadi 7 ya. Ini nanti menuju ke target organ, ini juga bisa saya keluarkan waktu ujian ya, misalnya gangguan fertilitas, berarti gonad. Gonad ini ovarium atau testis pada laki-laki ya, hormon FSH-LH dikontrol adenohipofisis atau glandula pituitari anterior, dan dikontrol oleh hipotalamus sekresinya lewat gonadotropin releasing hormone. Untuk yang lain seperti kortikotropin releasing hormone (CRH) ya, kemudian tirotropin releasing hormone, kelenjar tiroid, prolaktin releasing hormone untuk air susu, growth hormone ya, kemudian ADH antidiuretik hormon untuk ginjal, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta oksitosin tadi sudah saya terangkan. Jadi sebenarnya kalau dilihat bagian-bagian pandangan sagital sebelah medial ya, talamus itu yang di tengah-tengah tadi ya, yang ada nukleus spesifik tadi ya, sensorik ya, VPL, VPM, corpus geniculatum medial lateral untuk apa tadi, penglihatan dan pendengaran ya. Kemudian yang motorik ada ventro anterior VL dan VP ya, ventrolateral sama ventromedial. VL sama VM ya, itu untuk motorik bukan VA. Talamus ini intinya seperti stasiun TVRI karena dia letaknya di tengah ya, dia bisa menghantarkan impuls motorik sensorik dari dan menuju korteks cerebri. Hipotalamus di bawahnya ini loh hipofisis ya, hipofisis kecil sekali ya. Ini batang otak mesencephalon, ini yang di belakang ini batang otak benjol 2 ini adalah colliculus superior dan inferior. Ini pons, ini cerebellum, ini medulla oblongata. Jadi sangat kecil, halus-halus ya. Nah, sekarang kita lihat ini unkus, kalau saya iris isinya nukleus amigdala, gyrus parahipokampalis saya iris di lobus temporalis isinya hipokampus, visinya otak manusia, pusat memori dan kognitif serta fungsi belajar ya. Tadi sudah saya terangkan. Berikutnya adalah sistem arteri otak, berasal dari 2 sistem, yaitu sistem karotis communis, arteri karotis communis, dan arteri vertebrobasilaris. Ini arteri vertebralis kanan kiri dari arteri subclavia di leher, menjadi satu arteri basilaris, bercabang menjadi arteri cerebri posterior kanan kiri. Dia juga mengeluarkan arteri untuk cerebellum superior, arteri
vertebralis juga mengeluarkan untuk arteri cerebellaris inferior, anterior, dan juga inferior posterior, AICA dan PICA. Di tengah-tengah dia mengeluarkan arteri yang disebut arteri spinalis anterior dan arteri spinalis posterior, vertebralis itu ya, untuk medula spinalis. Kemudian dia bertemu dengan sistem arteri carotis communis. Dia akan masuk membentuk arteri cerebri yang media. Ini yang paling sering stroke, arteri cerebri media. Kemudian ada arteri cerebri anterior kiri kanan yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Komunikan anterior. Sedangkan ACM dengan ACP ini dihubungkan dengan arteri komunikan posterior. Nah, sehingga terbentuklah lingkaran yang disebut circulus arteriosus willis. Bersama dengan yang kuning-kuning itu adalah nervus cranialis 1 sampai 12 tadi ya, dia berjalan di bawah otak yang disebut dengan bagian basis cranium. Basis kranium. Sehingga kalau terjadi kecelakaan, terjadi fraktur misalnya basis kranii, hati-hati ya. Ini arteri dan nervusnya bisa cedera, ya, hati-hati. Nah, kalau tadi korteks presentral dan postsentralnya diiris, dilihat dari depan ya, adik-adik. Ini yang presentral untuk motor, postsentral untuk sensor. Yang di garis tengah, ini yang biru disuplai oleh ACA, cabang dari carotis communis. Yang coklat oleh ACM, cabang dari arteri carotis communis, ya. Yang hijau oleh ACP, cabang dari vertebro basilaris, ya kan? Nah, ini adalah mereka mengontrol masing-masing berturut-turut ya, genitalia, ekstremitas inferior, torak. Torak itu dada, abdomen, pelvis. Sedangkan ekstremitas superior, wajah ya, ini dikontrol oleh area yang disuplai oleh arteri cerebri media. Karena medula spinalis itu tempatnya berjalan serabut-serabut saraf dari dan menuju bagian yang lebih pusat, misalnya korteks cerebri, maka serabut-serabut itu ada yang bersifat ascendent, sensorik, ya, dari perifer menuju pusat, atau ada yang bersifat descendent, motorik. Ya. Nah, serabut-serabut ini hampir semuanya menyilang, artinya dari bagian tubuh kiri menuju ke otak kanan dan sebaliknya. Persilangan inilah yang menyebabkan kadang-kadang lesi pada sistem saraf pusat itu bersifat kontralateral. Contoh stroke. Stroke yang lesi pembuluh darah yang kanan, tapi yang paralisis adalah tungkai sebelah kiri. Ya. Nah, ada 3 serabut yang harus diingat-ingat oleh anak-anak farmasi, yaitu tractus corticospinalis bersifat motorik, descendent ya. Traktus yang 2 dan 3 ini bersifat sensorik, ascendent, yaitu traktus spinothalamicus dan traktus yang namanya columna dorsalis. Spinothalamicus ini mengatur sensorik umum, raba kasar, suhu, nyeri. Columna dorsalis mengatur proprioseptif. Tadi ya, sensori khusus yang berkaitan dengan keseimbangan dan posisi tubuh serta raba halus. Corticospinalis ini motorik, ya, motorik kasar. Nah, karena dia menyilang, kalau ada pertanyaan, Nyonya S 70 tahun datang dengan keluhan lumpuh, tidak bisa menggerakkan tungkai bawah sebelah kanan. Berarti tungkai bawah itu sini ya, motorik, lumpuh ya, kelainan motorik, tungkai bawah. Berarti yang terkena adalah area yang disuplai oleh cabang arteri cerebri anterior ya, kiri karena dia kontralateral. Oh iya. Oh, sudah siap? Sudah. 10 menit lagi. 10 menit ya. Disiapkan dulu aja. Iya. Ya, suun Dek. 10 menit Dek, saya ke sana Dek. Baik, kemudian kalau misalnya ya Nyonya S 80 tahun dia tidak bisa menggerakkan lengan sebelah kiri ya, diduga stroke. Berarti kelainannya di mana? Motorik lagi, lengan. Berarti dia diduga adalah kerusakan dari cabang arteri cerebri media.
kanan ya, karena bersifat kontralateral. Ini proyeksi gambar ini disebut dengan homunculus cerebri. Homunculus cerebri. Untuk medula spinalis ini ada 5 segmen ya. Ada segmen cervical, thoracal, lumbal, sakral, dan coccygealis. Jumlahnya nervis spinalis sama dengan jumlah tulang vertebranya, kecuali cervicalis ya, ada 8 nervis cervicalis spinalis, tapi tulang vertebra cervicalisnya hanya ada 7. Ini adalah posisi seperti bayi melungker ya, ini tangannya dokternya, ini apa mau melakukan fungsi lumbal tadi supaya tidak nusuk, dilakukan di mana? Di vertebra lumbal 3 dan 4 ya. Jadi jarumnya panjang, adik-adik bisa lihat ya. Karena itu siapa yang bilang ini enak kalau pakai melahirkan pakai seksio sesar ya. Ini dicubles jarum sak gini ya. Jadi yang laki mau apa enggak itu? Nah, bagian ujung akhiran ini disebut conus medullare. Bagian awalannya ini ternyata adalah persilangan dari tractus corticospinalis motorik descendens tadi. Karena penyilang disebut decussatio. Tractus corticospinalis disebut juga tractus pyramidalis karena banyak mengandung neuron pyramidalis ya. Karena itu disebut persilangan awalan dari medula spinalis, akhiran dari ini kan di atasnya medula oblongata ya. Ini medula spinalis. Nah, perbatasan ini disebut decussatio pyramidalis. Sedangkan akhirannya disebut conus medullar ya, yang pada orang dewasa setinggi L1 L2. Sedangkan di bagian sini C5T1 ini ada pembesaran diameter tempat keluarnya plexus brachialis untuk lengan atas, dan di bagian lumbus sakral ada plexus lumbus sacralis T12S5 ya untuk keluarnya plexus lumbus sacralis untuk menginervasi seluruh ekstremitas inferior. Pembesaran diameter itu disebut intumescensia. Intumescensia cervical C5T1 ya, tempat keluarnya plexus brachialis. Intumescensia lumbal itu di tempat keluarnya plexus lumbus sacralis setinggi T12S5. Nah, adik-adik nanti untuk plexus brachialis, plexus lumbus sacralis, nervi cranialis, adik-adik mempelajari sendiri ya, dari nomor 1 sampai 12 namanya olfactorius, opticus, oculomotor, trochlearis, trigeminus, abducens ya, facialis. Nomor 8 itu vestibulocochlearis. Kemudian ada nomor 9 ya, glosopharynx. Nomor 10 ya yang bersifat parasimpatis, nervus vagus. Nomor 11 accessorius untuk daerah leher, trapezius dan musculus sternocleidomastoid ya. Kemudian di lidah ada nervus hypoglossus. Semua ini sudah Anda pelajari. Nanti ada kuliahnya sendiri namanya saya tidak tahu ada kuliahnya apa enggak ya. Kalau Anda adik-adik belajar sendiri nervus cranialis, dan ini sudah saya tuliskan nama serta fungsi utamanya dari masing-masing nervus autonome. Ini saya tidak tahu ada sudah diasis, keluar dari cornu lateral medulla spinalis. Cornu lateral ya, medulla spinalis. Kalau simpatik itu dari T1 L2 L3. Kalau yang parasimpatis dari S2 S4 sampai S4 ya, dan dari kranial. Dari nervus cranialis nomor 379 10 11. Ini harus tahu ya kalau farmasi ya. Karena apa? Simpatik dan parasimpatik itu berbeda struktur dan fungsi. Ini adik-adik foto ya, yang simpatik ganglionnya itu ganglion cervicalis, terus di sekitar pembuluh darah ya, karena itu disebut ganglion soleacus, mesentericus superior inferior ya. Dan dia ada truncus di kanan kirinya vertebra yang bisa dilihat dengan mata telanjang yang disebut truncus sympathicus, dan ganglion sympathicusnya itu besar-besar, bisa dilihat di kadaver misalnya. Tetapi kalau kita lihat yang parasimpatis, ganglionnya itu mikroskopis, nggak kelihatan. Dia nggak punya truncus di sini, nggak ada truncusnya. Ganglionnya yang keluar dari nervus cranialis 379 11 namanya ganglion ciliaris ya untuk pupil. Ganglion pterygopalatina untuk kelenjar air mata ya, lacrimalis.
ganglion submandibularis untuk saliva ya, glandula submandibula dan lingualis, dan ganglion oticum yang di depan telinga ini untuk kelenjar ludah yang namanya parotis. Sedangkan parasimpatis S2 S4 itu untuk daerah pelvis, untuk daerah urogenitalia pelvis. Sisanya dilakukan sendiri oleh nervus vagus, parasimpatisnya. Sakti sekali nervus vagus ini ya. Jangan sampai lupa. Nah, untuk yang S2 S4 parasimpatis serabutnya disebut nervus subclavicular pelvicus. Selain nervus subclavicular yang pelvicus sifatnya simpatis. Saya keluarkan ujian. Jadi nervus subclavicular mana yang parasimpatis? Yang pelvicus. Nervus subclavicular yang selain pelvicus bersifat simpatis. Baik. Ini adalah tabel dari fungsi simpatis versus parasimpatis. Adik-adik lihat ya, satu organ diinervasi oleh keduanya dan saling menyeimbangkan. Dihafalkan sendiri, dipahami sendiri. Contoh di pupil. Kalau pupilnya membesar, dilatasi ya, berarti simpatisnya aktif. Kalau konstriksi, parasimpatisnya yang aktif. Dan seterusnya. Misalnya obat-obatan asma, bronkodilatasi. Oh, bersifat tomimetik. Ya, karena apa? Untuk mengatasi bronkokonstriksi pada saat pasien parasimpatisnya itu sedang teraktivasi. Untuk neurotransmitternya menggunakan asetilkolin ya, kalau sistem saraf perifer ya. Kalau simpatis ditambah dengan noradrenalin atau nama lainnya norepinefrin dan epinefrin. Di usus ada sistem saraf ada dua ya. Plexus mentoricus yang terletak di antara lapisan usus sirkular dan longitudinal. Plexus submucosus terletak antara submucosa dan lapisan usus yang sirkularis. Kalau terjadi kerusakan misalnya ya, atau bayi lahir nggak ada plexus mentoricus, dia bisa mengalami ileus. Ususnya nggak bisa peristaltik sempurna, gelembung, kembung, akhirnya obstruksi, ileus paralitik, bayi. Ya, itu disebut dengan megakolon kongenital atau Hirschsprung disease. Di Google sendiri ya, Hirschsprung disease. Untuk plexus brachialis dan posterior C5T1 ya, posterior os clavicula C5T1 tidak saya terangkan lagi, tapi ini saya keluarkan ujian ya, karena ini nanti misalnya lesi arteri lesi dari nervus axillaris misalnya, atau nervus radialis ya, mengakibatkan drop wrist ya, wrist drop. Kemudian untuk plexus lumbus sacralis misalnya ya, lesi nervus ischiadicus ya, pada saat injeksi bokong intramuskuler, hati-hati dokter ya, jangan sampai merusak nervus ischiadicus di gluteus. Atau nervus ini, cabang nervus ischiadicus nanti ada dua ya, nervus tibialis dan fibularis communis ya. Kalau lesi maka terjadi drop foot ya, pergelangan kakinya tidak bisa ekstensi ya, nervus fibularis communis dan seterusnya. Ini dulu sudah pernah pada saat anatomi ekstremitas dan tidak akan saya ulangi. Ya, nervus lumbus sacralis, nervus ischiadicus nama lainnya sciatic nerve ya, keluar dari segmen medulla spinalis rami ventralis setinggi L4-S3 misalnya gitu ya, nanti menjadi nervus tibialis di sebelah medial dan menjadi nervus fibularis communis di sebelah lateral, yang kalau lesi terjadi drop foot. Ini gambarannya ya, drop foot tulisannya mana? Titik-titik. Kalau drop foot berarti tidak bisa dorsifleksi atau ekstensi dari ankle ya, pergelangan kaki. Saya rasa cukup sekian adik-adik kuliah kali ini. Mudah-mudahan adik-adik sabar ya. Nanti referensinya apa? Tulis ya, GRAY, dasar-dasar anatomi untuk mahasiswa. Di situ sudah ada teks dan edisi bahasa Indonesia 1 boleh, bahasa Indonesia yang edisi kedua warna hijau ya boleh ya. Sudah ada gambar dan sudah ada teks. Semua yang saya omongkan ini semua ada di situ. Boleh e-booknya ya boleh. Edisi berapa Prof? E-book bahasa Inggris terserah Anda lah. Ya. Intinya apa sih ikut kuliah itu?
Dari sekian banyak materi, adik-adik itu paling nggak tahu nanti kira-kira yang keluar yang mana, yang dibaca itu yang mana. Paham? Jangan sampai adik-adik itu melewatkan kuliah. Saya minta PPT slide-nya, jangan dek. Nanti adik-adik itu nggak bisa baca PPT. Bisa tadi baca PPT saya, kalau nggak saya terangkan. Nggak bisa, percuma. Nanti adik-adik juga bingung. Paham ya? Paham ya kenapa tidak saya bagikan PPT slide-nya, nanti terbatas Anda cuma mendelii PPT saja. Saya ingin adik-adik membaca. Boleh nggak di internet? Boleh. teachmeanatomy.com, kenhub.com, radiopedia.com, semua gratis. Boleh. Wikipedia pun boleh buat belajar. Yang tidak boleh itu menggunakan Wikipedia untuk tesis atau skripsi. Karena itu open editing ya, tidak peer review, jangan ya. Kalau untuk belajaran sehari-hari enggak apa-apa, Dek. Jangan khawatir ya, semua ada di internet. Apa yang akan saya keluarkan ujian hanya yang saya terangkan saja, tidak yang lain. Paham ya? Jangan bingung apa yang saya sebutkan strukturnya, ini nanti yang saya tanyakan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sudah di screenshot absen? Kontin? Sudah, Prof. Ya, baik. Adik-adik terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan ya atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Saya izin live ya. Jangan dipakai ya. Baik. Ya, Baik, Prof. Terima kasih. sama-sama. Beliau sibuk, guys. Syafiq jangan nangis, Syafiq. Ya, aku sakit, BTW. Sehat-sehat, Syafiq.